Halo kawan safety, balik lagi di podcast Mandiri Mahadaya, Think Safety, Think MMD. Oke kawan safety, di episode kali ini kita akan membahas mengenai keselamatan dan juga kesehatan kerja elevator dan juga eskalator. Nah, narasumber kita pada episode kali ini merupakan seorang direktur PT Sinergi Karya Mandiri, terus juga sebagai instruktur PJK 3 Pembinaan Elevator dan Eskalator, Ketua Umum Pengurus Aliansi Perusahaan dan Profesional Lift Eskalator Indonesia. Langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita. Selamat pagi Pak Nanang. Selamat pagi. Oke Pak Nanang mungkin bisa kenalan nih sama kawan safety Pak sebutannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan safety semua. Saya Nanang Komara, lahir di Subang. Profesi saya sekarang sebagai salah satu instruktur ya di MMD dan lembaga lainnya, juga sebagai ketua Apple Indonesia dan sebagai direktur PT Sinergi Karya Mandiri. Oke Pak Nanang, mungkin di sini Pak Nanang sebagai ketua pengurus aliansi perusahaan dan profesional lift eskalator Indonesia. Nah, Bapak bisa menjelaskan nggak sih Pak sedikit mengenai apa itu eskalator dan elevator? Oh, eskalator ya, eskalator secara definisi yang sudah ada dalam Permenaker nomor 6 tahun 2017, itu eskalator adalah pesawat transportasi untuk memindahkan orang dan barang mengikuti rel pemandu ya, jalur lintasan rel yang digerakkan oleh motor listrik gitu eskalator. Kemudian kalau elevator, pesawat lift yang mempunyai kereta dan bobot imbang bergerak naik turun mengikuti rel pemandu yang dipasang secara permanen di dalam gedung ya, kemudian memiliki governor dan digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang. Itu menurut Permenaker nomor 6 tahun 2017. Berarti eskalator maupun elevator itu adalah untuk mengangkat orang dan barang orang ya dan Pak? barang di gedung ya. Nah jenisnya itu cuma ada pengangkutan orang sama barang? Ya, sebetulnya itu berdasarkan jenis yang diangkut ya, tetapi banyak sekali menurut Permen nomor 6 tahun 2017 itu ada 9 jenis eskalator berdasarkan fungsinya ya. Di situ ada elevator passenger, pengangkutan orang ya. Kemudian ada yang khusus untuk barang. Kemudian juga ada yang disebut dengan elevator service. Service itu bisa orang, bisa barang ya. Kemudian ada elevator panoramik. Panoramik itu observation elevator, jadi yang bahan itu terbuat dari bahan yang bisa tembus pandang, sehingga kalau lagi naik elevator itu bisa ngelihat keluar gitu. Itu panoramik. Kemudian ada juga elevator yang untuk di rumah sakit ya, bed elevator. Biasanya kapasitasnya bisa lebih besar karena dia masuk bed ya ke elevator tersebut. Kemudian ada elevator disabilitas khusus untuk untuk penumpang yang berkebutuhan khusus ya. Kemudian selain itu ada juga lift untuk perumahan. Sekarang baru dimasukkan ke peraturan, di rumah-rumah itu juga sudah terpasang lift. Bedanya apa? Mungkin dari pintunya yang bisa secara manual seperti masuk kamar padahal itu lift gitu. Itu di rumah-rumah sudah banyak dipasang. Ada juga incline elevator. Incline itu elevator miring. Biasanya kayak di di tebing-tebing kayak di Bali, di Pangandaran, di Bandung juga ada ya. Kan biasanya yang paling umum itu lift barang sama lift orang apa ya? Ya. Nah, kalau misalnya kita nih di mall gitu, mau bedainnya lift barang sama lift orang tuh bedanya apa sih, Pak? Nah, bedanya sebetulnya secara safety itu seharusnya safety untuk orang itu lebih tinggi daripada untuk barang. Tetapi kenyataannya mereka menyamakan itu bagus ya. Jadi biasanya suka ada tulisan di situ, ada passenger atau untuk penumpang. Kemudian ada lift service. Oh, berarti bisa untuk penumpang juga, bisa untuk barang juga. Nah, kalau untuk khusus barang itu biasanya khusus untuk barang hanya dikirim, orangnya nggak boleh masuk. Ada yang seperti itu. Ya.
Untuk beratnya itu elevator orang itu sama barang ada aturannya nggak sih Pak? Misalnya apa semua elevator sama aturan beratnya segini atau beda-beda gitu Pak? Oh, beda-beda. Tergantung pertama kan setelah ditentukan kapasitas, kemudian peruntukan. Kalau untuk orang, kapasitas itu sesuai dengan tabel yang ada di Permenaker nomor 6 tahun 2017. Kira-kira per orangnya itu luasannya itu 0,16 meter persegi ya, secara rata-rata. Dan per orang itu dihitungnya 68 kilogram. Tapi kalau untuk barang dan untuk bed ya untuk di rumah sakit itu bisa lebih besar ya. Nah, sekarang kita membicarakan mengenai keamanan elevator dan eskalator nih Pak. Seberapa aman elevator sama eskalator ini digunakan oleh manusia nih Pak? Kan kadang takutnya lebih aman, iya kayak lebih aman lewat tangga deh gitu. Betul. Jadi namanya teknologi termasuk elevator dan eskalator itu dibuat untuk memudahkan ya masyarakat supaya lebih cepat, ya lebih mudah. Nah, jadi secara safety itu eskalator maupun elevator sudah didesain sedemikian rupa itu seaman mungkin. Apalagi perkembangan teknologi ya, perkembangan zaman, fungsi sensor dan kebutuhan berdasarkan pengalaman kecelakaan, akhirnya itu secara bertahap itu akan ada penyempurnaan safety ya. Jadi lift itu juga sangat aman untuk digunakan ya, karena di situ ada safety yang akan menjaga supaya orang ataupun barang yang masuk atau bahkan peralatan elevator dan eskalator itu sendiri itu dibuat aman dengan adanya peralatan pengaman itu. Nah, tanggung jawab siapa Pak sebenarnya untuk mengurus atau maintenance eskalator sama elevator ini tuh tugas dari siapa sih Pak? Tugas, tanggung jawab supaya elevator eskalator itu aman ya. Tanggung jawabnya itu sebetulnya ada dua fase kalau saya bilang ya. Jadi pertama fase produk. Fase produk itu di mana fase pada saat perencanaan sampai ke pemasangan. Itu fase produk. Bagaimana proses desainnya, perencanaannya ya, bagaimana proses pembuatannya, produksi, bagaimana assemblingnya, bagaimana pemasangannya. Nah, itu sangat menentukan kualitas produk dari elevator eskalator tersebut. Itu fase produk. Kemudian ada fase penggunaan. Fase penggunaan barang unit sudah terpasang, bagaimana pengelolaannya. Dari fase tersebut ada 3 stakeholder yang utama. Pertama itu pemilik atau pengelola gedung. Ya, pemilik atau pengelola gedung itu harus memiliki komitmen untuk mengutamakan keselamatan. Ya, kemudian harus memberikan pekerjaan perawatan kepada perusahaan yang legal dan perusahaan yang capable, ya, yang mampu. Kemudian harus memiliki komitmen juga, harus memiliki operator K3 elevator dari sisi pengelola dan pemilik gedung. Untuk fungsi apa? Fungsi melakukan pemeliharaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan nanti pekerjaan maintenance tersebut. Kemudian yang kedua, perusahaan maintenance yang melakukan perawatan harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap safety, lebih mengutamakan safety daripada bisnisnya, gitu kan. Nah, kemudian ada perusahaan pemeriksaan dan pengujian. Nah, di samping itu harus ada pengujian secara berkala 1 tahun sekali. Itu lift itu harus dipastikan aman ya, dan ada sertifikasi atau suket dari dinas tenaga-kerjaan. Mungkin yang utama sih itu. Satu lagi, pengguna. Jangan salah, makanya di apartemen ataupun di gedung-gedung tertentu suka ada pembinaan pelatihan untuk bagaimana cara menggunakan elevator dan eskalator yang baik dan benar. Karena kalau dipasangnya bagus, dirawatnya bagus, tapi yang pakai nggak bagus juga akan bermasalah. Rusak-rusak juga ya Pak ya? Ya, rusak-rusak juga kalau pakainya nggak benar. Nah, ini kan dulu pernah ada kasus nih ya Pak di Bali yang penginapan yang lift jatuh itu Pak. Aduh. Nah itu tuh sebenarnya
untuk maintenance-nya sendiri kan pasti kan diperlukan yang tadi Bapak sebutkan bahwa ada perlu perawatan segala macam. Nah, untuk maintenance-nya itu berkala atau gimana Pak? Ada peraturannya sendiri nggak sih Pak yang ngatur mengenai misalnya lift harus di maintenance setiap 3 bulan sekali kayak gitu, ada nggak sih Pak peraturannya? Baik ya. Jadi untuk masalah kejadian di Bali itu saya nggak mau terlalu jauh ya, karena di situ urutannya kan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk membuat kondisi lift eskalator itu aman ya, baik untuk digunakan dari mulai perencanaannya bagaimana, dari mulai pembuatannya bagaimana, pemasangannya bagaimana, baru ke perawatan. Dari sini saja, dari desainnya saya temukan ada kelemahan, kemudian pemasangannya juga ada gitu kan. Nah, perawatannya, begitu tadi perawatan bahwa belum ada secara letterlock di peraturan ya, yang saya tahu bahwa harus berapa lama lift atau eskalator itu dirawat. Tetapi ada di situ klausul di mana elevator yang terpasang, eskalator yang terpasang itu harus ada proses perawatan, dan perawatan harus diberikan kepada pihak atau perusahaan yang legal dan capable. Itu ada. Jadi biasanya kalau rutinnya itu secara umum 1 bulan 1 kali minimal. Nah, mungkin nanti ke depannya akan dicantumkan ke dalam peraturan berikutnya. Kan tadi petugasnya sendiri nih, petugas operator dan juga teknisi. Iya. Nah, itu tuh bedanya apa sih, Pak? Oh, oke. Jadi operator sama teknisi. Operator itu sebetulnya bahasa ya. Operator K3 elevator dan eskalator itu diperuntukkan untuk pemilik atau pengelola gedung. Jadi setiap pemilik atau pengelola gedung yang memiliki lift atau eskalator harus memiliki operator K3 elevator. Untuk fungsi apa? Tadi untuk melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan itu memelihara supaya lift eskalator itu tetap berjalan dengan baik. Kemudian mengawasi kalau lift ini layak untuk dioperasikan dan mengawasi pelaksana maintenance. Kalau teknisi fungsinya untuk ada di perusahaan vendor yang melaksanakan perawatan. Perawatan apa bedanya dengan pemeliharaan? Pemeliharaan tadi hanya melihat hanya memastikan, tetapi kalau perawatan itu termasuk mengerjakan perbaikan, reparasi dan seterusnya. Gitu. Jadi untuk teknisi K3 elevator. Berarti kalau operator hanya memantau nih liftnya bagus atau enggak. Kalau misalnya emang ada kerusakan atau apa, bisa panggil ke teknisinya. Nah, teknisi itu bisa menggunakan perusahaan lain, bekerja sama dengan perusahaan. Harus justru. Harus menggunakan perusahaan. Untuk si operator dan teknisinya ini, mereka tuh perlu nggak sih Pak sertifikasi biar mereka menjadi operator dan teknisi lift sendiri? Oh iya, justru nama operator dan teknisi K3 itu ada dalam Permen nomor 6 tahun 2017. Jadi dikatakan sebagai operator K3 atau teknisi K3 harus melalui pembinaan K3 ya. Itu sangat perlu, dan sertifikasi pertama secara legal itu diwajibkan oleh peraturan Permen nomor 6 tahun 2017. Kemudian secara teknis melalui pembinaan itu diharapkan bisa memiliki kemampuan pengetahuan dan sikap kerja yang baik. Jadi sangat perlu ya sertifikasi buat teknisi maupun operator lift ya Pak ya. Betul. Nih buat kawan safety yang kerjanya sebagai operator maupun teknisi dari elevator dan eskalator wajib banget punya sertifikasi. K3 itu Kemnaker ya Pak ya? Dari Kemnaker. Bisa banget nih pelatihan di Mandiri Mahadaya ya Pak ya. Mandiri Mahadaya punya nih Pak nih. Kita punya sertifikasi buat teknisi maupun operator elevator dan juga eskalator. Oke nih Pak, kan kadang nih kalau naik lift tuh kadang saya suka takut nih Pak nih kalau mati lampu nanti gimana kayak gitu. Nah kalau nih kawan safety mungkin Bapak bisa kasih tips nih kalau misalnya kita ada di dalam lift terus mati lampu apa yang harus kita lakukan Pak? Ya, baik. Kawan safety sebetulnya naik elevator itu aman, nyaman. Sejauh elevator itu dipasang dengan baik, ya, dipelihara dengan baik oleh pihak yang capable dan legal. Dan bagaimana kalau di dalam lift
ternyata terjadi sesuatu gitu, tidak usah panik. Ada orang yang bilang, wah nggak ada udara, itu sama sekali tidak benar. Karena udara itu tetap tersedia di dalam. Kenapa kita merasa sesak apa? Karena itu satu kepanikan. Nah, jadi kita tidak usah panik. Bagaimana caranya? Kita tombol saja emergency call di situ yang bentuknya ada kayak telepon, gagang telepon, nanti pihak teknisi ataupun operator akan memandu untuk apa dilakukan. Jangan lakukan apapun tanpa instruksi dari teknisi atau operator K3 gitu. Jadi sebetulnya aman ya, sejauh itu dikelola dengan baik. Oke, berarti sebenarnya ini aman-aman aja kalau misalnya naik lift mati lampu atau gimana, nggak usah panik. Nggak usah panik. Gitu. Karena semuanya safety sudah di mendukung untuk penyelamatan segala macam. Oke, kita balik lagi nih Pak ke teknisi sama operator tadi. Nah, untuk sertifikasinya tadi kan wajib ya Pak ya. Yeah. Nah, kalau misalnya ada nih pekerja yang mau sertifikasi teknisi sama operator, itu boleh nggak atau harus satu aja Pak? Nah, jadi tergantung posisinya. Sekarang ada di perusahaan pemilik atau pengelola, atau ada di perusahaan perusahaan vendor atau maintenance ya, atau instalasi. Nah, kalau kita berada di pengelola atau pemilik gedung, harus operator ya. Kalau di vendor atau maintenance atau instalasi, itu harus teknisi. Bagaimana kalau ada yang nyebrang gitu, itu harus disesuaikan. Berarti boleh kalau misalnya dia sekarang lagi kerja di pemilik lift. Ya. Nah, bulan depan dia pindah nih misalnya ke tempat teknisi gitu, dia sertifikasi lagi buat teknisi, itu boleh gitu. Iya, jadi operator walaupun kemampuannya atau pengalamannya lebih tinggi, lebih bagus dong. Gitu. Tapi kalau sebaliknya dari operator ke teknisi, berarti kan harus ada pembinaan lagi dan ada tambahan pengetahuan lebih dari operator. Menurut Bapak nih, seberapa besar sih Pak manfaat sertifikasi K3 elevator, eskalator bagi operator maupun teknisinya? Oh, jelas. Pertama itu kan kita untuk sertifikasi itu kan fokusnya ke K3. K3 itu keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya menyangkut diri pribadi, ya. Juga harus ingat, kalau kita melakukan kesalahan, melanggar K3 sehingga terjadi kecelakaan, bukan hanya diri kita yang rugi, di rumah juga ada yang nunggu kalau udah keluarga, anak istri ya. Kemudian perusahaan di mana kita bernaung ya akan tercoreng namanya, biaya juga keluar. Kemudian dari itu akan bukan hanya menyelakakan diri kita, bisa juga menyelakakan orang lain yang tanpa dosa naik elevator, naik eskalator sehingga terjadi kecelakaan. Jadi itu sangat penting. Kemudian untuk perusahaan sendiri, makanya komitmen perusahaan untuk membawa atau menyekolahkan atau melakukan pembinaan ke lembaga-lembaga pembinaan, itu salah satunya untuk mengurangi biaya kecelakaan. Kemudian menjaga nama baik, ya. Kemudian meningkatkan nilai jual, gitu sih. Ada nggak sih Pak peraturan yang mengatur mengenai persyaratan buat para pekerja teknisi ataupun operator saat mengikuti sertifikasi lift ini? Oh, jelas ada ya di Permenaker nomor 6 tahun 2017. Pasalnya kalau nggak salah pasal 57 itu untuk persyaratan teknisi ya, kalau pasal 58 untuk persyaratan operator ya. Jadi detailnya mungkin nanti akan disampaikan oleh setiap lembaga pembinaan ya. Cuman acuannya itu. Yang terpenting itu pertama pendidikan minimal itu SLTA atau sederajat. Kemudian usia minimal 21 tahun supaya dia bisa berpikir lebih baik ya di usia itu. Kemudian persyaratan untuk teknisi minimal bekerja 2 tahun ya di instalasi misalnya atau perawatan ya atau sebagai assembling di perusahaan lift. Kalau untuk operator dia 1 tahun minimal membantu pekerjaan operator sebelumnya misalnya ya, membantu pemeliharaan dan pengoperasian elevator. Nih buat kawan safety yang mau
sertifikasi nih teknisi maupun operator lift, bisa banget nih kunjungi website Mandiri Mahadaya. Websitenya di www.pelatihan-k3kemenaker.com. Di sana kita tersedia nih pelatihan sertifikasi operator maupun teknisi lift. Nah, nih Pak, kan kadang kalau misalnya kita mau naik lift nih, terus ada orang mau masuk juga atau enggak kita mau masukin barang tapi ribet gitu. Nah, kita kan pintu lift itu ketutupnya otomatis ya Pak? Otomatis. Kalau kita misalnya ngecegat pintu itu pakai tangan gitu Pak? Dalam sistem elevator yang normal, memang situ sudah di backup, sudah difasilitasi bahwa lift itu apabila ada benda atau orang atau bagian dari tubuh yang menghalangi pintu itu akan membuka kembali, ya. Jadi bagaimana kalau lama? Nah, biasanya juga ada yang dilengkapi bahwa setelah disetting sekian lama, sekian detik atau sekian menit, kalau terlama ditahan dia akan maksa bunyi buzzer, ya, titit dia akan memaksa menutup. Gitu. Jadi sebetulnya tidak masalah untuk ditahan lama seperti itu. Berarti nggak apa-apa kalau misalnya kita mau nahan bentar aja tapi nggak boleh lama-lama ya Pak? Iya, nggak boleh, karena kan kaitannya dengan waiting time nantinya. Kalau lama ditahan begitu, nanti yang nunggu kasihan di atas. Iya, benar, nanti numpuk juga. Gitu. Oke, benar. Nah, kalau eskalator sendiri nih Pak nih, kan kadang saya suka lihat tuh ya di sosmed nih, ada orang naik eskalator, terus sendalnya tuh kayak ngejepit gitu Pak, masuk. Yeah. Nah, itu sebenarnya ada nggak sih Pak aturan misalnya kalau naik eskalator tuh nggak boleh pakai sendal karet atau kayak gimana, itu sebenarnya ngaruh nggak sih Pak? Betul. Sebetulnya karena di situ ada sirip-sirip, ya. Jadi dia akan masuk kalau menggunakan sendal karet atau sejenisnya, dia akan bisa masuk dan bisa kejepit. Makanya di situ pemilik gedung atau pengelola gedung diharuskan untuk membuat satu pengumuman bahwa dilarang menggunakan sendal bahan karet, ya, apalagi nggak pakai alas kaki atau pakai baju panjang juga sama di situ. Jadi ada di peraturan itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya mau safety naik eskalator nggak boleh tuh pakai sendal karet, terus bajunya jangan sampai masuk panjang, walaupun panjang berarti mau naik eskalator harus diamankan dulu. Bahaya banget, soalnya banyak banget nih Pak berita-berita orang masuk nyelip kan, jadi kayak takut aja gitu, takut kejadian kayak gitu, jadi was-was kita. Kecelakaan yang sering terjadi di eskalator ataupun elevator itu apa? Kalau di eskalator, pertama di eskalator ya, kebanyakan itu kecelakaan karena dari maintenance, ya. Karena maintenance misalnya brake tidak menutup dengan sempurna atau tidak berfungsi dengan baik, sehingga pada saat eskalator berhenti dia tidak bisa menahan, baru merosot. Itu karena liftnya sendiri, eskalatornya sendiri. Kemudian ada juga kecelakaan akibat dengan ulah pengguna. Ulah pengguna di eskalator misalnya ada yang pakai tadi sepatu sendal atau sepatu karet, kemudian ada yang pakai bahan panjang, atau ada anak-anak atau manula yang tidak diawasi oleh pihak lain yang dewasa, ya. Jadi misalnya pegang handrail sampai ngikutin sampai kejepit, atau berdiri terlalu pinggir kejepit, seperti itu. Kalau di lift juga sama, dari unitnya sendiri ya banyak mungkin karena kondisi maintenance-nya yang kurang baik. Ada juga perilaku, seperti ada beberapa kejadian ya yang terakhir seperti di Kuala Namu, ya. Itu kan penumpang tidak fokus, dia sambil telepon, ya. Kemudian tidak fokus ngelihat yang diinjak, ya. Kemudian tidak fokus dia pegang ngikutin jalannya pintu, ya. Itu kan bisa kejepit juga. Banyak sih kejadian. Yang tadi nih Pak, kan lift itu biasanya ke atas ya. Kalau misalnya yang kayak itu Pak, yang kayak di Bali, kalau miring kayak gitu emang boleh atau sebenarnya bebas-bebas aja mau kita menyesuaikan gedungnya gitu? Nah,
Jadi kalau untuk gedung vertikal itu memang jalannya ya harus vertikal. Tapi ini ada incline elevator. Incline elevator sebetulnya berdasarkan standar internasional itu yang diizinkan itu hanya 15 derajat yang diatur dalam peraturan. Jadi lebih dari 15 derajat sebetulnya itu belum diatur secara detail gitu ya. Tetapi kenyataannya sejauh itu perencanaannya. Perencanaan di situ beratnya diperhitungkan, kemiringannya diperhitungkan, bahan yang digunakan diperhitungkan, cuaca itu kan di luar ya, kena hujan, kena angin, kena panas, komponen yang digunakan berbeda dengan yang dipasang di gedung. Sejauh itu bisa memasuki itu, mungkin nanti kita akan pelajari, mungkin kalau belum masuk ke dalam peraturan kita akan usulkan itu masuk di peraturan. Jadi kalau jenisnya di Permenaker nomor 6 tahun 2017 sudah ada incline elevator. Namanya incline elevator. Ya, betul. Berarti bisa menyesuaikan gedung kalau misalnya mau miring boleh tapi maksimal 15 derajat. 15 derajat kalau dalam peraturan internasional. Tapi kalau dalam permen belum ditegaskan tentang sudut itu. Oke. Mungkin nih terakhir kali ya Pak ya. Bapak bisa ngasih tips buat kawan safety nih. Kalau misalnya kita naik elevator atau eskalator yang aman gitu Pak. Kayak tadi tuh misalnya sepatunya nggak boleh karet kayak gitu. Terus kalau misalnya kejadian emergensi di dalam lift kayak gitu. Mungkin Bapak boleh kasih tips kawan safety. Baik, kawan safety, sedikit tips dari saya untuk naik eskalator yang aman ya. Pertama, jangan menggunakan pakaian atau alas kaki yang akan mengakibatkan kecelakaan seperti bahan dari karet atau terlalu panjang ya. Kemudian berdiri di tengah, di situ ada batas kiri kanan, ada yellow demarcation ya, warnanya kuning. Nah, kita tidak boleh melebihi batas kuning tersebut ya. Kemudian berdiri di tengah, pegang handrail, walaupun itu nanti handrail akan bisa membantu kalau terjadi apa-apa ya. Kemudian kalau kita bawa hewan peliharaan itu harus digendong. Bawa anak kecil juga harus di guidance ya, digendong juga kalau balita ya. Kemudian untuk di elevator juga tombol sesuai dengan arah tujuan ya. Kemudian dahulukan yang keluar. Kemudian jangan panik ya, ketika terjadi sesuatu tinggal tombol emergency call dan semuanya akan baik-baik saja. Oke. Terima kasih banyak Pak Nanang atas ilmunya yang telah diberikan nih buat kawan safety semua. Oke kawan safety, sekian podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa buat kawan safety buat follow, like juga komen YouTube ini. Subscribe-nya di mana? Di sini, ada di sini, ada di mana? Di sini. Oke, jangan lupa di-subscribe ya kawan safety. Jangan lupa ikutin juga sosial medianya Mandiri Mahadaya. Jangan lupa kunjungi juga nih buat para teknisi maupun operator dari elevator dan eskalator. Kalau mau pelatihan sertifikasi K3 Kemenakernya bisa kunjungi website www.pelatihan-k3kemenaker.com. Oke. Sampai jumpa kawan safety di episode selanjutnya. Bye.